Assalamualaikum, halo, kenalin nama saya Nur Latifah. Pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melakukan praktikum kimia. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena di sini kita nggak akan melakukan praktikum yang sulit kok. Tapi kali ini kita akan melakukan praktikum sederhana dan santuy, tetapi tetap menambah wawasan kita dong pastinya. Oke, yuk langsung aja. Di sini kita akan melakukan praktikum mengenai kelarutan. Siapa di antara teman-teman yang jago memasak? Nah, agar masakan menjadi lezat, apa sih bumbu utama yang harus digunakan? Tentu garam kan? Selengkap apapun rempah-rempah yang digunakan dalam masakan, jika lupa tidak diberi garam, pasti tidak akan enak. Setuju? Mengapa garam menyatu dengan masakan sedemikian sempurna? Hal itu karena garam mudah sekali untuk larut. Berbeda halnya jika teman-teman melarutkan tanah liat ke dalam air. Jadi, apa itu kelarutan? Kelarutan atau yang biasa disingkat dengan huruf S yang dilambangkan dari kata solubility adalah jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang bisa larut dalam sejumlah pelarut. Satuan kelarutan adalah mol per liter. Oleh karena satuan kelarutan sama dengan molaritas, maka kelarutan juga bisa didefinisikan sebagai konsentrasi zat yang masih bisa larut dalam suatu pelarut. Nah, berdasarkan sifat kelarutannya, kondisi suatu larutan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Larutan belum jenuh, 2. Larutan tepat jenuh, dan 3. Larutan lewat jenuh. Pernahkah teman-teman melarutkan garam dapur ke dalam air? Ketika kita melarutkan 1 sendok garam dapur ke dalam 1 gelas air, maka garam tersebut akan larut. Lalu, bagaimana jika ditambahkan garam dapur lebih banyak lagi? Apakah garam dapur tersebut dapat larut juga? Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk membedakan larutan belum jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Nah, untuk lebih jelas mengenai kelarutan, silahkan tonton video praktikum berikut ini. Sebelum memulai praktikum, terlebih dahulu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu gelas bening, gelas takar, sendok teh, air, dan garam dapur. Langkah pertama, masukkan air sebanyak 100 ml ke dalam gelas. Langkah kedua, masukkan 1 sendok teh garam ke dalam gelas, lalu aduk hingga garam terlarut. Selanjutnya, ulangi langkah 2 hingga garam mulai tidak terlarut lagi. Adapun hasil percobaan pada praktikum ini yaitu pada sendok ke-1 garam terlarut dan belum terjadi perubahan warna pada air. Pada sendok kedua mulai terjadi perubahan warna pada air, tetapi belum terjadi endapan. Pada sendok ketiga warna agak keruh dan beberapa butir garam mulai mengendap. Pada sendok keempat warna air bertambah keruh dan garam mengendap di dasar larutan.
Pada sendok kelima, garam mengendap dan tidak dapat terlarut lagi. Jadi, pada saat berapa sendok garamkah larutan dikatakan larutan belum jenuh? Pada saat berapa sendok garamkah larutan dikatakan larutan tepat jenuh? Dan pada saat berapa sendok garamkah larutan dikatakan larutan lewat jenuh? Larutan dikatakan larutan belum jenuh pada sendok ke-1, 2, dan 3. Kemudian, larutan dikatakan larutan tepat jenuh pada sendok ke-4. Dan larutan dikatakan sebagai larutan lewat jenuh pada sendok ke-5. Di dalam air, garam dapur atau NaCl melarut dan terdisosiasi menjadi ion-ionnya, yaitu Na+ dan Cl-. Penambahan kristal garam dapur lebih lanjut akan menyebabkan molaritas ion-ionnya dalam larutan semakin tinggi, sehingga apabila penambahan kristal NaCl ini dilakukan terus-menerus, maka suatu saat garam tersebut tidak akan larut lagi. Hal ini berarti bahwa larutan garam dapur sudah mencapai konsentrasi maksimum yang dimungkinkan atau dikatakan larutan dalam keadaan jenuh. Ketika sudah tercapai larutan jenuh, berapapun jumlah garam yang ditambahkan, garam tersebut hanya akan tenggelam ke dasar air, membentuk endapan kristal. Dari fakta inilah kemudian muncul istilah kelarutan. Kesimpulan pada praktikum ini yaitu larutan belum jenuh artinya kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam belum melampaui kelarutannya, sehingga masih bisa larut, yang ditandai dengan terlarutnya semua zat dalam larutan. Larutan tepat jenuh artinya kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam sama dengan kelarutannya, sehingga zat tepat mengendap. Larutan lewat jenuh artinya kondisi saat konsentrasi nyata garam melampaui kelarutannya, sehingga zat yang mengendap lebih banyak daripada yang larut. Demikianlah video praktikum mengenai kelarutan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, dari yang saya sampaikan dari awal tadi, semoga bisa bermanfaat. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.